Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Plug Inspirasi ya sore hari ini, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tentunya selalu bersemangat ya. Ternyata kesehatan itu adalah kebahagiaan yang berlangsung sejak lama, dan salah satunya adalah punya sahabat yang banyak. Dan sore hari ini sahabat saya sudah hadir di studio, inspirator kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Erik. Wah, terima kasih di tengah aktivitas akhirnya bisa hadir di Plug Inspirasi. Dan yang kedua sudah lama kita tunggu ya Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar finansial? Alhamdulillah. Jelang-jelang akhir bulan. Akhir bulan sudah ya, target terus harus tercapai. Dan pendengar masih di line telepon nanti di 580-333. Topik kita sore hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun aktualisasi diri. Yang tentunya aktualisasi diri ini adalah kalau dari teorinya Abraham Maslow, ini adalah salah satu teori kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Seperti apa? Nanti kita akan berbincang dengan para inspirator kita. Tadi kita sudah singgung Pak Wan, Pak Dedi, bahwa topik kita sore hari ini adalah membangun aktualisasi diri, ya. Dan pendengar, silakan nanti bisa sharing bersama kita pengalaman apa ya yang sudah dilakukan dalam membangun aktualisasi diri. Saya ke Pak Wawan bahwa saya tadi sudah menyinggung bahwa teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa orang itu punya hierarki kebutuhan. Ya. Tentunya sebelum aktualisasi diri ada lagi nih yang untuk mencapai ke sana itu kan tidak langsung ya Pak Wan. Mungkin Pak Wan bisa bantu gimana? Ya, kalau teori Maslow itu memang kebutuhan paling dasar itu kan kebutuhan fisiologis ya. Setelah itu kebutuhan rasa aman gitu ya. Nah, setelah rasa aman ada kebutuhan untuk mendapatkan rasa kasih sayang gitu. Setelah itu biasanya naik harga diri. Nah, setelah itu aktualisasi diri. Nah, di dalam mencapai aspek kebutuhan itu biasanya ya orang kebutuhan dasar dulu gitu kan. Biasanya itu yang ingin dipenuhi gitu. Itu terpenuhi dulu. Ya, itu terpenuhi dulu kemudian ini. Tapi saya merasa itu bahwa perjalanan di dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu ya seiring dengan perjalanan hidup manusia itu. Kalau sudah pada tingkatan level semua kebutuhan dasar dalam hal ini ada fisiologis, keamanan, kemudian kasih sayang, itu harga diri itu sudah artinya kayak ya cara kebanggaan berpikir, diri. Iya, berpikir sederhananya gini. Misalkan paling mendasar saya itu besok bisa makan atau tidak gitu. Nah, setelah itu saya besok bisa makan apa ya atau memilih makanan apa. Jadi bisa memilih. Besok saya makan dengan siapa atau makan di mana gitu ya. Nah, kemudian kalau pada tingkatan level aktualisasi diri itu besok saya ngasih makan siapa gitu kan aktualisasi diri. Tapi bukan makan siapa ya. Nah, itu aliran negatif. Jadi kalau di rantai siapa? Makanan itu kan siapa paling atas itu siapa akan makan siapa gitu kan. Nah, di dalam konteks aktualisasi diri pada tingkatan level ketika kita sudah menemukan itu, maka apapun yang kita kerjakan dalam rangka aktualisasi diri itu energi yang kita miliki itu tidak akan habis-habisnya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalkulasi ekonomis, kalkulasi untung rugi itu cenderung sudah lewat itu ya. Nah, maka contohnya banyak pekerja-pekerja profesional ya pada tingkatan level awal itu biasanya ya tetap masih kondisinya adalah kondisi take and given ya, artinya saya memberi berapa saya dapat berapa gitu ya. Ada balance. Ada balancing. Nah, tetapi ketika sudah menyangkut masalah aktualisasi diri itu seringkali lebih direpresentasikan saya bisa memberi apa. Jadi apa yang bisa saya berikan? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya berikan? Biasanya pada tingkatan level itu tadi, yaitu saya mau ngasih makan siapa.
Kalau di Pak Deddy kan sering banget setiap ditelepon, gimana? Apa yang bisa dibantu? Itu berarti levelnya udah ini aktualisasi diri level SOP. Jadi kalau tadi Pak Wan menyampaikan bahwa untuk mencapai proses aktualisasi diri tadi kan memang orang harus membutuhkan kebutuhan fisiologis dulu. Jadi artinya dari sisi kebutuhan itu dia harus terpenuhi dulu. Barulah dari sisi keamanan. Jadi bagaimana dia punya lingkungan rumah yang aman untuk anaknya, untuk keluarga, punya kendaraan yang aman gitu kan, dan baru membutuhkan kasih sayang ya. Jadi kasih sayang itu bisa berarti keluarga yang harmonis, kemudian teman sahabat-sahabat yang saling mensupport ya, tetangga yang care gitu kan. Dan harga diri tadi itu apakah termasuk? Kadang ada orang yang mengatakan begini. Tersinggungnya harga diri itu adalah mungkin tidak sesuai apa yang dikatakan atau orang tidak mengerti tentang diri kita. Contoh salah satu kata misalnya, Anda nggak tahu saya siapa. Wah, apakah ini termasuk yang menyinggung harga diri? Atau mungkin dari sisi pendidikan yang mungkin sebenarnya sudah tinggi, tapi orang tidak melihat itu. Kalau saya melihat gini, harga diri, orang itu berharga untuk dirinya, untuk hanya keluarganya, untuk lingkungan masyarakatnya, atau untuk umat manusia. Pada tingkatan capaian harga diri yang seperti apa? Kalau hanya untuk dirinya, egosentris biasanya. Kemudian kalau masyarakat atau keluarganya, katakanlah misalkan, loh, Anda nggak tahu siapa saya itu siapa, berarti kan mungkin dia terlalu overestimate ya, atau terlalu memandang dirinya itu tinggi gitu. Sedangkan orang lain, ya emang lo siapa? Jadi konsepnya itu harga diri yang saya lihat itu kan lebih representasi adalah Anda itu berharga buat siapa. Ring Anda berharga itu apakah hanya circle-nya itu hanya untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, atau kelompok Anda, atau umat. Nah, ya pada dasarnya harga diri kalau pada tingkatan level yang paling tinggi ya tentu buat umat kan. Nah, pada aspek itu dia tidak hanya mementingkan kelompok, dia tidak hanya sifat individualis, itu sudah jauh gitu. Jadi fokusnya itu bukan hanya dirinya lagi ya. Betul. Fokusnya itu sudah bagaimana melihat orang. Iya. Apa yang bisa dibantu. Nah, saya ke Pak Deddy. Kalau dari sisi mempersiapkan diri ya, orang itu ketika ditanya nih Pak. Jadi kalau misalnya ditanya, ada orang yang misalnya kalau dalam aktivitas dia bekerja, ditanya apa yang paling menyenangkan dalam hidupnya sampai apa yang paling mengecewakan contohnya. Dan ternyata banyak yang paling mengecewakan itu salah satu indikasinya adalah gaji penghasilan. Nah, kalau lihat dari ukuran sebenarnya apakah aktualisasi diri itu selalu berbanding lurus dengan penghasilan itu, ataukah bukan itu yang membuat sesuatu yang berbeda buat seseorang lain agar bisa memperkuat aktualisasi dirinya? Ya, ini pas nih tanggal 25 pas gajian. Iya. Nah itu bertahannya berapa hari itu? Baik. Ya, kalau ini kalau kita harus mencermati gajian, kemudian berapa lama bisa digunakan atau bertahan gitu. Kalau mengacu kepada materi yang disampaikan Pak Erik minggu kemarin kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu sama Pak Ir kalau nggak salah, itu yang mengatur masalah keuangan rumah tangga ada kalau nggak salah ya. Itu. Nah, jangan sampai besar pasak daripada tiang lagi gitu. Nah, tentunya kita harus bisa mengukur pendapatan kita sekian, kemudian pos-pos yang harus kita penuhi adalah ini yang pokok-pokok adalah sekian. Nah, itu kita sebagai bisa dikatakan buruh atau karyawan gitu kan harus bisa bisa mengira-ira ini kira-kira cukup nggak nanti untuk sampai gajian ke depannya kan. Nah, gitu. Jadi sehingga kita dituntut ya bisa belanja seperlunya, jangan sampai kalau yang materi yang kemarin jangan sampai kelebihan pengeluaran daripada pemasukan kayak gitu ya. Jadi cara mengaktualisasikan dirinya ya
ya sak madya nek istilahnya orang Jawa gitu. Sesuai dengan apa yang kita dapat. Ya segitu ya apa ya itulah yang harus kita belanjakan. Nah, tetapi tentunya banyak sekali ini apa upaya atau cara yang bisa kita lakukan terkait dengan memanage hal ini. Bisa jadi dari usaha sampingan, dari bisa jadi dari menahan godaan-godaan apa ya duniawi lah gitu terkait dengan ini ya, pengen ini ya ditahan dulu. Apalagi sekarang kalau melihat iklannya, mohon maaf, Lazada itu di internet sekarang murah-murah ya? Tanggal 24 sampai tanggal 26 nih. Diskon sampai dengan 90% nih. Pasti akan buka webnya. Itu. Jadi tahan nafsu. Jadi menahan diri ya. Gitu. Saya melihat bahwa salah satu yang hebat dalam menahan diri itu Pak Wawan ya. Jadi jadi kalau pertimbangan biasanya. Dan ternyata salah satu aktualisasi diri itu adalah bagaimana yang kedua. Kalau tadi kan kalau saya lihat bahwa fokusnya itu sudah bukan lagi pada dirinya, tapi juga sudah mulai berpikir bagaimana orang lain gitu. Jadi kalau sudah punya bagaimana memperhatikan orang lain. Yang kedua tadi kalau saya pikir adalah bagaimana aktualisasi diri itu adalah tergantung cara memberdayakan diri. Jadi melihat dan mengeluarkan seluruh potensi diri, kawan. Betul. Jadi dalam konteks ini kan orang pada tingkatan level yang paling tinggi itu biasanya kan kalau di dalam bekerja, passion saya di sini gitu. Jadi dia merasa passionnya itu merasa way of life, jalan hidup dia itu di sini, sehingga dia cenderung ingin mencoba memberdayakan dirinya sampai batas maksimal yang dia mampu. Tapi sesuai dengan apa yang memang apa yang dia geluti gitu. Nah, hal ini itu ketika konsep aktualisasi diri dan merasa passion itu akhirnya muncul rasa percaya diri. Nah, kepercayaan diri itu akhirnya memunculkan keberanian. Berani berinovasi, berani untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan, kekangan-kekangan yang sementara ini tidak produktif atau sementara ini dirasa ya kan biasanya inovasi itu kan sesuatu yang baru, hal yang baru, sesuatu akhirnya dia menemukan banyak hal bagaimana dia melesat mencapai kemajuan yang luar biasa tentunya. Sehingga seringkali kita lihat orang-orang yang sudah pada tingkatan level aktualisasi diri ini itu seolah-olah energinya itu nggak habis-habisnya. Selalu ada. Ketika mengambil keputusan, ketika dia move on ya istilahnya, selalu cenderung bergerak. Itu pada tingkatan level ya kalau misalkan tingkat kematangan orang itu level 5. Itu optimize. Kan kalau level orang itu misalkan orang ada bahwa exiting ya, berarti orang itu ada gitu. Level 2 dia ada itu hanya menirukan dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Level 3 bahwa orang itu selalu dengan menggunakan metodologi ya. Bahwa dia melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Ya, yang level 4 melakukan sesuatu terencana, termanage. Ada perencanaan, eksekusi, ada evaluasi, ada pengendalian terhadap apa yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Dan level 5 ya optimization. Yaitu sudah mengoptimasikan dirinya, kapasitas dirinya itu dioptimalkan. Jadi sudah pada tingkatan level itu. Jadi ketika pada tingkatan aktualisasi diri itu ya betul-betul pada level optimal. Passion saya di situ. Ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, apakah kita sebagai rekan kerja, apakah dia adalah anak buah kita, apakah kita dia itu pimpinan kita, itu luar biasa. Ketika pimpinan kita itu kadang mengikuti ritme irama kerjaannya, itu seringkali ya Yun Sewu kalau lari itu ya megap-megap itu. Energi yang dikeluarkan itu betul-betul ekstra gitu. Tapi ketika dia anak buah kita luar biasa. Semua hal yang mungkin belum diperintah inovasi, kreativitas yang sifatnya positif itu muncul dari dia.
Nah, itu karena ya itu tadi salah satunya Ya. dia memiliki kemampuan memotivasi diri, yaitu dengan cara memberdayakan dirinya secara maksimal. Jadi dia sudah mulai motivasinya udah ke Iya, internal ya. Internal. Jadi kan bagaimana proses capaiannya itu kan ada motivasi itu sumbernya bisa internal, bisa eksternal. Orang mengerjakan kadang diiming-imingi gaji. Iya. Nah, itu eksternal berarti, bukan internal. Tetapi kalau sudah aktualisasi diri itu lebih dominan di internal, Iya. bukan eksternal lagi. Bagaimana berpikir pencapaian kerja yang menghasilkan prestasi, ya kan? Itu internal itu. Bagaimana target pekerjaan bisa tercapai. Tapi kalau sudah karena disuruh diingatin, kemudian karena rekan kerjanya panas karena nggak terima, nah itu karena SOP sampingnya sudah beli Brio baru, nah saya harus beli mobil yang sama, itu berarti sudah kepengaruh. Baiklah. Dan pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 580-333 ya. Ada inspirator kita Pak Wawan dan Pak Dedi. Topik kita sore hari ini adalah membangun aktualisasi diri. Ya, sambil menunggu telepon dari pendengar dan sudah masuk yang pertama kita angkat ya. Baik, selamat sore Pak Inspirasi. Semangat sore Mas Eri. Iya, selamat sore Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan dan Pak Dedi. Terima kasih atas kuliah sorenya. Membangun aktualisasi diri. Ya, kita memang harus selalu semangat. Tidak boleh putus asa. Iya. Dapat memberi manfaat kepada siapapun. Dapat mengambil hikmahnya dari apapun. Be self, percaya pada diri sendiri. Baik. Punya prinsip, jujur, dan selalu mengupayakan untuk hal-hal peningkatan yang positif. Iya. Kemudian dalam rangka tersebut itu kita tidak mencari 7P. 7P. P yang pertama adalah penghormatan. P yang kedua tidak mencari popularitas. Ya. Ketiga penilaian. 4 pengayaan harta gitu atau uang. 5 pembenaran, gak usah cari pengacara. Yang keenam pujian. Yang ketujuh pembelaan, luar biasa. Orang kalau sudah mengalami 7P. hidup jiwa raga yang mapan, tahu arti, visi dan misi hidup ini artinya apa toh. Iya. Kemudian kita harus selalu semangat memberikan kepada lingkungan yang terbaik, itu adalah berhasil dalam hidupnya. Pertanyaan untuk Pak Wawan. Optimasi tataran kelima, level kelima ini sedikit kontroversi dengan lifelong education. Karena di dalam belajar seumur hidup, di situ ada situasi yang berubah pada zamannya. Contoh, itiba pada Kanjeng Nabi, betul, benar. Tapi dulu kendaraannya Kanjeng Nabi unta. Sekarang apa harus pakai unta lagi? Jadi, ya betul, semuanya itu akan berubah pada zamannya. Kita harus bisa adjustment, menyesuaikan. Jadi kalau tidak ada sikat gigi, maaf, dulu Kanjeng Nabi itu pakai siwak, apa kayu itu. Nah, sekarang kalau pakai siwak semua ya pada ngincep hidung. Terima kasih. Tetap semangat, sukses selalu, merdeka. Merdeka. Bu Sri, terima kasih ya atas sharingnya kepada kita tentang bagaimana membangun aktualisasi diri. Jadi orang itu tidak tergoda dengan 7P tadi. Penghormatan, popularitas, ya, supaya orang langsung tahu ya, penilaian, pengayaan, pembenaran, pujian, dan pembelaan diri. Nah, baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 580-333 ya, sambil kita menunggu penelpon yang berikutnya. Saya tadi ke Pak Wan, optimasi tadi agak kontroversi tadi dengan long life education ya. Sebenarnya tidak kontroversi karena optimasi itu maksudnya pada tingkatan level di optimasi itu pada dasarnya orang itu sudah bisa memastikan bahwa besok jauh lebih baik dari hari sekarang. Jadi mengoptimalkan. Jadi maksudnya mengoptimalkan potensi ini. Iya, betul. Jadi di situ sudah mampu memastikan bahwa mungkin seolah-olah seperti loh, kamu bisa memastikan kayak Tuhan aja gitu kan.
bukan di situ. Artinya apa? Ada aspek memastikan bahwa besok itu lebih baik karena apa? Sudah terencana. Jadi sudah terencana. Kalau option A gagal, option B gagal, option C gimana, option D. Ada beberapa perencanaan yang sangat detail sehingga contoh sederhananya kayak misalkan Jepang ya. Ketika terjadi tsunami itu bagaimana porak-porandanya infrastruktur industri di Jepang pada saat itu. Tetapi butuh waktu berapa lama Toyota, mesin pabrikan Toyota itu recovery? Itu nggak lama itu. Kenapa nggak begitu lama? Karena memang manajemennya itu tingkat levelnya itu cukup tinggi. Nah di lingkungan kita, di negara kita banyak biasanya itu ayahandanya mendirikan perusahaan. Anaknya itu yang menghancurkan. Itu dua generasi biasanya nggak bisa nyampe tembus ini. Karena apa? Yaitu ke depan itu seringkali orang berpikir dalam jangka pendek gitu ya, tidak jangka panjang sampai tidak tembus generasi. Jadi kebanggaan itu karena sudah dari warisan. Nah, pada tingkatan level optimasi itu sudah pada tingkatan dari pola yaitu level 4 bahwa segala sesuatu terencana. Nah, di dalam long life education optimasi itu bukan mengoptimalkan yang sudah ada, tetapi memastikan bahwa besok lebih baik. Di dalam long life education itu kan sama, bahwa kita harus belajar bahwa tidak sampai akhir hayat gitu ya. Nah, dari proses itu pada prinsipnya sama. Jadi kita punya intuisi bahwa sesuatu saat nanti ini akan lebih baik gitu. Ya, pada tingkatan level itu ketika kita merencana sudah pada sampai aspek intuisi, ketika data itu tidak mencukupi untuk melakukan forecasting atau melakukan peramalan ke depan berdasarkan aspek pola data yang kita miliki, ya otomatis. Saya ke Pak Dedi ya. Kalau dilihat mungkin kalau sekarang ini tadi Bu Sri mengatakan untuk mendapatkan aktualisasi diri orang cenderung lebih minta dihormati. Kadang untuk pembenaran mana yang benar, siapa yang salah, siapa yang dikriminalisasi, kita itu kadang-kadang jadi ambigu. Ini yang benar yang mana, sehingga apa? Sehingga kita berpikir jadi emosi kita jadi bermain. Ya, apakah memang aktualisasi diri itu salah satu dampaknya adalah memainkan emosi? Ya. Kita bisa melihat contoh panggung politik yang ada di atas saat ini. Bahkan saya sempat saya hindari nonton televisi Indonesia. Mending yang yang Net-Geo atau apa deh yang tapi kadang-kadang juga terkelitik juga sih. Ya. Saya tidak menyebutkan tokoh-tokohnya. Mungkin di sini kita melihat banyak sekali tokoh politik yang ada di atas. Kemudian salah satu pemilik stasiun televisi swasta yang begitu sudah kayaknya dia sudah free financial ya kalau sepertinya ya kelihatannya. Kemudian dia ingin biar bisa biar bisa itu mungkin itu wujud aktualisasi diri dia ya. Pada saat dia sudah free financial, sudah ada yang ngurusin semua. Kalau tadi misalnya secara fisiologis, secara keamanan, secara kasih sayang, secara harga diri udah terima. Sekarang tinggal antar aktualisasi diri dengan harga diri itu yang tipis kan. Nah, pada saat ada permasalahan diri dia nggak terima, akhirnya tadi kayak Bu Sri Marni pakai pengacara akhirnya kan. Untuk untuk pembenaran dianya kan. Untuk ya itu sudah berarti sudah ranahnya sudah ke kekuasaan gitu kan. Nah, mungkin di sini kalau kita melihat sangat ini ya, apakah wujud aktualisasi itu diwujudkan seperti itu? Kita banyak sekali wujud aktualisasi itu yang bisa kita indikan. Tadi saya sempat tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan terkait dengan optimasi itu. Saya memang belajar long life education atau pokoknya kita dalam dunia dalam dunia kerja ini terus belajar dan belajar. Baru kemarin saya menyampaikan, saya ditanya oleh salah satu pimpinan, nggak di cabang tapi di pusat, berapa pencapaian Anda? Gitu. Sekian Pak. Ini banyak yang keluar. Kalau sekian, kalau target sekian bisa nggak?
kita upayakan. Ada kata kita upayakan. Ya. Jangan sampai ada kata kita upayakan. Kalau ada kata kita upayakan berarti kamu Anda nggak melakukan manage dengan benar apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Harusnya Anda sudah melakukan manage yang benar, sudah bisa mengantisipasi manakala terjadi hal-hal yang di luar dugaan itu, misalnya ada yang dana keluar atau kemana, itu sudah ada gantinya. Anda harus sudah bisa mengantisipasi itu. Memang kita bukan Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan. Cuman semuanya adalah dari awal itu. Pada saat kita manage, inilah kunci kita. Pada saat terjadi sesuatu, kita nggak ada kata kita upayakan. Baik Pak, kita pastikan. Oke. Itu yang baru saya dapat kemarin. Pengalaman berharga yang sangat ini. Berarti ini saya harus memperbaiki cara kerja saya. Tadi. Itu yang tadi. Kembali kita yang ke ini, mungkin wujud aktualisasi itu berbagai macam. Misalnya kalau di kantor tergantung dari person tersebut pada saat dikasih tugas, cara menangani atau menjalankan tugas itu bagaimana? Apakah hanya karena diatur oleh atasan atau SOP perusahaan, ataukah memang itu sudah lahir dari dalam diri dia sendiri sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian sudah diberikan karunia bekerja di situ. Inilah kerjaan saya yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya sampai kadang kalau misalnya berangkat kerja di depan, mohon maaf, di depan SMK 7 Jetis, itu ada bapak tua dan ibu tua itu pakai becak. Pakai becak itu mereka mulai jalan lagi gitu. Maksudnya dia mulai pindah dari tempat situ. Apakah kalau malam dia tidur situ ya gitu. Sampai nah, itu istilahnya, mohon maaf, ini saya sedikit melenceng. Itu adalah salah satu, kalau menurut ukuran kita ini ya apa namanya? Mereka belum beruntung, belum seberuntung kita. Kita sudah diberikan karunia bekerja di dalam suatu institusi yang misalnya taruhlah ada AC-nya, kemudian kita nggak kepanasan, kemudian di rumah juga ada tempat berteduh, ada keluarga yang hangat, masak juga ini. Apakah kita kurang bersyukur? Apakah kita akan dalam mengaktualisasikan diri itu seenaknya? Itu yang kadang kok ada ya yang dia kerja asal masuk aja sih, gitu. Asal ini aja sih, gitu. Begitu mungkin. Tapi ada satu yang strategi yang paling penting juga, bahwa ternyata salah satu menarik perhatian orang itu adalah membuat orang tuh kasihan sama kita. Ya, itu ada strategi baru. Baik, terima kasih tadi Bu Sri Mani atas teleponnya. Dan ada penelpon kedua, kita angkat ya. Baik, selamat sore Pelangi Inspirasi. Mohon maaf sedikit lagi, apakah boleh Mas Erik? Oh boleh, silakan. Iya, terima kasih atas responnya pada Pak Dedi dan Pak Wawan. Saya tergelitik dengan kata Mas Erik kasihan. Kasihan itu sama orang. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah adanya rasa keikhlasan. Negatifnya adalah adanya paksaan. Cinta yang dipaksakan itu suatu saat akan menimbulkan kekecewaan. Dan di dalam kasihan itu ada unsur kurang mendidik dan membuat orang lain menjadi terbiasa malas. Sekarang meninggalkan kebiasaan itu bagaimana? Meninggalkan kebiasaan adalah dengan cara membuat kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan lama. Dimulai dengan action. Kemudian tinggalkan pula 3 O. 1, tidak sombong. 2, tidak bohong. 3, sholatnya tidak bolong. Tetapi kalau 3 hal itu kurang dijaga, maka orang itu akan menjadi bengong dan juga seperti saya akan menjadi ompong. Tetap semangat, merdeka. Terima kasih ya. Ini ada orang yang memang kalau kita lihat ya, bagaimana, karena ini ada disampaikan sendiri oleh teman saya. Jadi bagaimana strateginya adalah orang itu kasihan sama kita. Dan ternyata ada 2 versi tadi kalau pandangannya Bu Sri Mani, yaitu bagaimana sebenarnya kasihan itu adalah keikhlasan, kita ingin membantu. Tetapi ternyata ada konsep yang memang kasihan itu sengaja dibikin merupakan satu strategi
sehingga tanpa disadari orang terpaksa untuk melakukan. Nah, terima kasih ya Bu Sri atas respon yang luar biasa. Oke, dari yang Bu Sri sampaikan ke Pak Wawan dulu, silakan. Ya, memang benar. Salah satu strategi yang dilakukan tadi yang saya tertarik itu bagaimana ketika kita kan introspeksi ya. Yeah. Kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter atau kebiasaan diri apa yang kita lakukan yang tidak produktif gitu ya. Nah, dengan cara adalah membuat kebiasaan baru. Okay. Nah, supaya kebiasaan baru ini terbentuk dan melekat, itu saya dulu dapat ini ya, inspiratifnya dari teman. Dia itu membiasakan untuk setiap pagi jalan dengan tanpa alas kaki. Itu hanya 30 menit, 15 menit. Itu dilakukan. Pada saat awal dia merasa memang agak berat itu. Tapi kemudian dia punya keyakinan kalau itu dikerjakan selama 30 hari tanpa putus. Maka hari ke-31 tanpa perlu kita akan membutuhkan effort yang terlalu besar karena akhirnya terbiasa. Jadi tekniknya adalah salah satu membiasakan itu 30 hari tanpa putus. Lakukan hal itu terus menerus. Maka hari ke-31 itu katanya ya sudah refleks. Kayak ya orang bilang ada jam biologis, ada kebutuhan biologis yang otomatis itulah akan dilakukan itu. Sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain tentunya. Ketika kita biasakan rutin dan konsisten, ya memang butuh waktu berapa ya effort yang kita keluarkan, energi yang besar tadi itu ya memang di awal itu untuk membentuk kebiasaan tadi. Nah, ini cukup bagus, termasuk di dalam mekanisme sesuai dengan pembicaraan kita tentang bagaimana membangun aktualisasi diri. Itu. Nah, aktualisasi diri cenderung ke aspek kayak kalau saya lihat itu di satu sisi itu kayak pengendalian terhadap diri lebih dominan. Jadi kontrol diri. Mungkin konsepnya saya seringkali mencermati apakah aktualisasi diri hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara finansial sudah terpenuhi, free finansial. Saya lihat juga enggak. Jadi di dalam konteks diri orang-orang yang sampai passionnya itu cenderung orang yang bisa self control atau pengendalian dirinya itu tinggi. Jadi bukan menerima segala sesuatu apa adanya loh ya, tetapi di situ dia tahu persis ya apa yang dia miliki dan menggunakan potensi yang dia miliki itu sebesar-besarnya untuk melakukan kepentingan umat lebih banyak gitu loh, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang saya lihat itu. Saya dulu pernah mendapatkan masukan ini. Kalau misalnya masalah kekayaan itu digelar di dunia itu tanpa batas. Tapi batasnya apa? Penerimaan. Nah, artinya apa? Kontrol. Kamu melakukan segala sesuatu itu kalau misalkan dirasa itu katakanlah berat dan tidak, itu pada pengendalian diri, pada proses penerimaan. Oh, ini pekerjaan ini dirasa berat dan tidak berat itu seringkali ya kontrol kita terhadap diri kita, bagaimana mensikapi apa yang sedang kita lakukan. Termasuk ini passion saya nggak sih? Termasuk tadi ya mungkin profesi ini nggak sesuai, sehingga seringkali kalau saya pernah baca sebuah artikel, banyak orang yang harus berpindah-pindah profesi dalam rangka untuk mencari passionnya di mana. Tapi di satu sisi Tuhan itu sebenarnya menciptakan manusia itu punya kecerdasan alamiah, di mana banyak profesi-profesi yang berkesesuaian dengan salah satunya adalah bagaimana otak kita bekerja. Kecerdasan. Nah, di sisi yang lain untuk mencapai kondisi aktualisasi diri itu salah satunya adalah mengenali diri kita. Kecerdasan alamiah kita itu apa? Nah, sementara ini dengan perkembangan teknologi ternyata kita juga bisa mengidentifikasi seseorang itu memiliki kecerdasan ilmiahnya di mana. Sehingga apa? Potensi diri bisa
sampai puncak, bisa sampai keluar, sehingga ketika potensi diri bisa dimanfaatkan secara maksimal, aktualisasi diri itu, kebutuhan itu bisa tercapai. Oke. Jadi proses yang dilewati memang harus mengenali Diri sendiri. ya. Jadi bagaimana kekuatan diri itu di mana? ya. Dan orang lain juga melihat itu sebagai sesuatu yang dikenali gitu. Dikenali. Jadi kalau dalam Johari Window, kalau kita kenal diri kita, orang lain juga kenal diri kita, itulah merupakan ciri ya. Iya. Aktualisasi diri menjadi pribadi yang terbuka. Ya, oke. Saya ke Pak Dedi. Bagi Anda yang ingin menelpon silakan sharing di Lebar 80333 di topik kita membangun aktualisasi diri. Saya ke Pak Dedi. Kalau tadi Bu Sri mengatakan bahwa untuk melakukan sesuatu dan berubah itu harus melakukan sesuatu yang baru. Ya, untuk meninggalkan yang lama. Karena kalau sudah tersimpan, biasanya orang berpikir bagaimana cara melupakannya karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, salah satu caranya adalah kebiasaan baru terus yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun kalau orang sudah memiliki aktualisasi diri, itu dia akan memiliki lingkaran berpengaruh. Ya, pengaruh itu adalah lingkaran yang ketika kita ada, orang lain jadi ikut gitu loh. Ketika kita berada di situ bersemangat, orang lain jadi ikut bersemangat. Ketika kita ada di situ memberikan sesuatu pancaran energi positif, sehingga orang lain itu dengan adanya kita jadi semakin terbantu, terinspirasi, bahkan dengan luar biasa mau melakukan. Itu yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh. Akhirnya ada orang yang tiba-tiba mau berinfak tanpa perlu kenal sebelumnya dengan siapa, tapi dia mau melakukan gitu. Gimana Bapak Dedi? Ya, memang ini sesuatu memang kadang penyakit yang ada di dalam diri kita itu adalah D3 ya. Dari dulu-dulunya. Dari dulu-dulunya seperti ini. Itu biasanya di dalam dunia kerja itu pada saat kita jadi karyawan baru, kemudian ada senior kita yang mengajari. Nah, senior kita yang mengajari, tapi tidak sesuai dengan SOP yang ada atau standar operasional layanan yang ada atau standar operasi kerja yang tidak sesuai sebetulnya. Sesuai cuman nggak pas gitu kan. Nah, ini saya juga merasakan manakala terjadi perubahan manajemen di dalam instansi yang saya terjuni sekarang saat ini, bahwa ini memberikan istilahnya itu dia pengaruh dari kekuasaan, pengaruh dari penguasa atau pengaruh dari pimpinan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada subordinatnya di bawahnya. Sesuatu yang biasa atau dari dulu-dulunya seperti itu akan dipaksa berubah, sehingga sekarang saat ini saya juga sudah merasakan sekali bahwa pagi hari harus standby jam 7:30. 7:30 itu sudah harus ini. Kemudian briefing semuanya. Siang lakukan evaluasi, sore melakukan evaluasi lagi. Nah, pagi besok kayak gitu, happy terus. Laporan nggak ada henti. Maksudnya laporan oke jalan, cuman harus intens melakukan kontrol kepada subordinat. Itu yang habit baru yang saat ini pun saya masih menyesuaikan diri dalam artian ini semuanya ini adalah sesuatu yang baru yang harus saya geluti, yang saya harus hadapi, dan nantinya tentunya akan menjadi habit, akan menjadi sesuatu yang ini. Kemudian di samping itu juga dari pengalaman kita, manakala kita mendapatkan kemudahan atas sesuatu, khususnya dalam hal kita keikhlasan yang timbul sehubungan dengan apa yang kita alami. Seperti kemarin saya mencarikan ambulan terhadap orang yang meninggal karena ini akan dibawa ke luar kota, nggak dapat ambulannya. Saya coba ke salah satu lembaga amil, itu bisa saya sebutkan saja karena ini saya juga nanti bisa bermanfaat bagi pendengar semua. Sedekah rombongan, mungkin kalau ada yang juga. Pada saat saya telepon ke sana, oke, siap mas, kita antar. Oke. Kemudian ini berapa nanti biayanya? Free pak. Bensin nggak ada biaya. Kami ikhlas, nggak ada apapun. Nah, terus kami ini apa? Kita bisa kontribusi apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena kami sudah dari sedekah rombongan sudah ada dari masyarakat yang
Berarti kalau mau nyumbang bagaimana? Akhirnya di situ kan karena kita dimudahkan dalam suatu hal, akhirnya kan kita timbul rasa, waduh kalau misalnya memang saya mengalami seperti ini, kemudian ada yang membantu seperti ini, tentunya manfaat dari memberi itu atau manfaat dari menyumbang itu adalah seperti ini. Akhirnya kita tergerak di situ kan, terketuk. Itu harganya udah jadi nggak normal. Nggak normal. Ya. Itu harganya sudah pakai ini hati. Itu sudah bisa, tidak pakai pikiran dan mata itu sudah pakai hati, bayarnya udah pakai hati. Itu argonya Tuhan. Argonya Tuhan itu sudah nggak bisa nggak bisa nalar padahal mereka butuh uang saku buat drivernya, kemudian bensinnya, kemudian biaya perawatan mobil dan lain-lain kan. Ini kok ini akhirnya kan dari situ kita sudah bisa merasakan, walah berarti kegunaan atau manfaat dari berbagi itu seperti itu, sehingga akan timbul rasa ikhlas. Jadi salah satu ternyata sekarang ini orang punya aktualisasi diri itu bagaimana dia semangat berbaginya semakin lebih tinggi ya. Tapi setelah tentunya orang tersebut telah merasakan. Ya. Kalau belum merasakan gimana mau bagi sementara itu ya. kehidupan aja masih susah. Tapi kalau sudah merasakan, oke lah. Saya nggak gitu. Bagaimana membutuhkan kasih sayang sementara mau makan aja sendiri sulit. Jadi kata-kata yang seperti itu akhirnya padahal sebenarnya orang punya potensi. Mungkin jangan-jangan salah satu yang berdampak adalah kenapa rezeki kita ditambah itu karena ketika kita meminta itu mintanya tidak hanya untuk kita. Betul. Jadi kalau kita minta dan memang ini ada untuk orang lain ternyata diberinya lebih banyak. Misalnya seperti Mas Hari berdoa. Ketika dia berdoa itu terus dikasihnya akan lebih banyak bahkan ratusan. Ya. Kenapa? Karena di belakangnya karyawannya banyak. Sementara sebagian orang mintanya ya dapat segitu-gitu aja karena memang hanya untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi ternyata semakin banyak dia memberikan aktualisasi dirinya dari untuk orang lain ternyata dia mendapatkan lebih gitu. Itu bisa di inilah itu bisa tumbuh manakala kita sudah mengalami. Saya sendiri sudah mengalami jadi memang manfaatnya. Jadi ada kemudahan. Di situ. Bagaimana orang lain kalau mungkin orang lain yang juga merasakan tentunya oke lah. Ini seperti hukum alam Pak Wan. Jadi ketika kita memudahkan urusan orang lain dan satu saat kita punya tabungan energi dan urusan kita juga dimudahkan. Seperti yang Pak Dedi alami tadi itu adalah bagian dari apa yang sudah dikerjakan. Kemarin saya mendapatkan satu cerita menarik berkaitan dengan aktualisasi diri. Seringkali orang tidak bisa mencapai kebutuhan itu, aktualisasi diri, karena dia salah di dalam menentukan, salah memilih atau salah di dalam mensikapinya. Nah ini dari cerita menarik ini salah satunya gini. Jadi seorang profesor itu didatangi mantan-mantan mahasiswanya. Nah mantan mahasiswanya itu profesinya macam-macam. Ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi bisnismen, pengusaha, ada yang jadi yang jelas banyak profesi di situ. Kemudian sama profesor ini itu diambilkanlah sebuah syarat besar itu kopi. Kemudian dibawakan gelas, ada gelas itu gelas yang gelas plastik, kemudian ada yang keramik mug dengan yang kelihatan yang mahal gitu lah. Nah, kemudian mereka dipersilahkan, silahkan Anda ngambil kopi. Nah mereka akhirnya berebut mendapatkan gelas-gelas yang cantik-cantik. Nah, akhirnya tersisa ada tinggal gelas plastik lah. Nah kemudian mereka bertanya bahwa di dalam kehidupan mereka itu masih aja merasa stres, tekanan pekerjaan yang tidak henti-hentinya menerpa gitu ya, sehingga dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Nah, kemudian sang profesor tadi menyimpulkan itu sama dengan aspek kehidupan, bahwa Anda kesini tak suguh kopi itu dalam rangka apa? Untuk menikmati kopi, tapi Anda berebut wadahnya, bukan esensi kopi. Kalau kopi, menikmati kopi adalah kehidupan, Anda terjebak mencari wadahnya. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kenikmatan kopi itu. Nah, banyak orang itu yang terjebak seperti itu. Iya, dia cari misalkan ya itu tadi harga diri, nyari ini, pekerjaan yang dari sisi strata sosial masyarakat itu tapi malah dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu sendiri.
banyak orang yang risau dengan ini. Sehingga Jadi, pamer, oh ini loh saya. Nah seringkali kondisi-kondisi itulah orang melakukan segala cara untuk mencari tempatnya, tapi malah tidak menikmati itu. Nah orang yang bisa mencapai kebutuhan aktualisasi diri itu sudah tidak lagi peduli pada wadahnya, tapi pada esensi. betul-betul menikmati kopinya, gitu lah. Menikmati hidup itu sendiri. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya ditulisan nanti sebentar lagi. Baik, saya ke Pak Dedi, silakan Pak sebagai penutup. Iya, ya, tentunya macam-macam orang dalam mengaktualisasi diri. Sebagai contoh kemarin saya pas di Klaten itu ada yang salah satu padi saya kebetulan masih saudara saya, dia baru saja kena musibah kebakaran pasar Klewer, habis semua barangnya, dagangannya. Tapi apa yang dikatakan oleh orang itu bahwa Tuhan mau ngambil itu sekejap mata. Kemudian mau memberikan kekayaan tidak bisa disangka-sangka pastinya. Tinggal kita bisa menyikapi atas semua hal ini adalah dengan keikhlasan. Karena kita semuanya, nyawa kita itu kalau istilahnya Jawanya itu gadoke kepada Yang Maha Kuasa. Istilahnya kita menyerahkan atau cuman memasrahkan jiwa kita itu pada Yang Maha Kuasa, mau diambil sewaktu-waktu. Yang di pasar Klewer yang kebakar itu hanya titipan saja. Ya itu, jadi keikhlasan dan kesadaran kita bahwa kita itu di dunia itu hanya sementara. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Iya, yang kuat. Baiklah. Pak Wan, terima kasih sekali sudah berbagi di Pelangi Inspirasi. Pak Dedi juga, dan pendengar Bu Sri Maharni khususnya, terima kasih sudah berbagi. Dan Anda yang dalam perjalanan ke rumah, sehat sampai rumah, ya, bertemu keluarga, dan juga sampai ketemu di kesempatan berikutnya di Pelangi Inspirasi. Saya Rika Disa Putra, sehat dan sukses selalu.